Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi bagaimana cara membuat PSU rakitan yang kuat, bagus dan bisa dipakai buat trafo ampernya tinggi. Bagaimana caranya? Sebelum kita ikuti video ini, subscribe dulu channel ini ya, untuk mendapatkan notifikasi dari video-video yang lain. Tentunya dari video Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Nah, ini adalah caranya. Salah satu cara dari rakitan PSU supaya bisa kuat menahan beban dari trafo dengan volt tinggi dan ampere tinggi. Salah satunya adalah memenuhi timah dengan solderan yang penuh menjadi jalur tambahan dari rangkaian PCB ini ya. Ben kuat, ben rambrol. Ya, ibaratnya dalan. Saya halus, saya biater. Geragal. Ini geragal iki piye? Tuturane kurang kroto. Sebetulnya sudah ada jalurnya, terus ada tambahan jalur timah. Nah, kita harus memenuhi jalur timah yang sudah disediakan oleh pabrik dari PCB kit PSU-nya. Ini nggak perlu terlewatkan ya, walaupun boros, walaupun timahnya habis banyak, harus ditambahin seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa menahan volt dan ampere yang besar. Karena jika terjadi short atau masalah pada final driver power amplifiernya, jalurnya nggak boleh putus. Kalau nggak ditambahin timah seperti ini, bisa saja nanti jalurnya terputus. Tidak mampu menahan beban tinggi, tidak mampu menahan apabila terjadi lonjakan arus tinggi. Gunakan solder yang panas dan gunakan timah yang tidak terputus, mengikuti pergerakan solder kemanapun solder berjalan, jadi tidak terputus dan jalur aslinya tidak rusak. Apakah bermanfaat juga untuk menahan noise atau menghilangkan dengung pada rakitan power amplifier, Mas, kalau membuat jalur timah seperti ini? Jawabannya adalah bisa. Walaupun sedikit sekali fungsinya untuk menahan noise, tapi bisa menahan dengung. Kita mulai memasang elko. Yang paling utama adalah gunakan elko yang berkualitas tinggi. Jadi kita tidak boleh memakai elko yang abal-abal di sini. Untuk masalah elko bisa lihat video-video lain dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Seperti apa ciri-ciri elko yang bagus dan seperti apa ciri-ciri elko yang kurang bagus, ada di video lain dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Maka dari itu subscribe dan like video-video dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Nanti akan muncul judul-judul video yang menarik lainnya. Lepas solder dahulu, setelah itu baru timah untuk mendapatkan matangnya T0. Jadi kita harus melepas solder, setelah itu melepas timah. Jangan kita melepas timah dulu baru melepas solder. Biasanya ini sepele, tapi kalau nggak dilakukan dengan sesuai anjuran,
nanti yang terjadi timah itu tidak matang dan tidak bisa bening. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah lepas. Nah, itu akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu sepele tapi dadi gawe. Lepas solder dulu, beberapa detik kemudian baru tenol. Nah, itu tip and trick untuk nyolder yang matang. Oke, ini masalah dioda ya. Nanti kita akan buatkan video khusus mengenai dioda ini. Bagaimana manfaat atau minusnya jika kita menggunakan double dioda seperti ini, dan bagaimana manfaat resistor dan kapasitor yang ada di PSU, apakah fungsinya dan bagaimana keunggulan menggunakan atau tidak menggunakan dari resistor ini. Karena resistor ini tidak dipasang tidak masalah, dipasang juga lebih bagus, tapi nggak masalah juga sebetulnya. Bagaimana manfaatnya, kita buatkan video khusus ya untuk resistor dan dioda. Setelah video ini di subscribe tentunya, di like tentunya, dan di share apabila bermanfaat. Sudah finish rakitan PSU atau power supply untuk power rakitan kita. Power dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali menggunakan 8 unit Elco SR audio 15.000 dan 100 volt. Kita harus memasang volt lebih tinggi dari volt trafonya ya, supaya aman dan tidak terjadi ledakan. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, sehat selalu, pokoknya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.